لا يفرق. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wal bukhli wal jubn wal ajzi wal kasal wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Ahlan wa sahlan untuk yang sudah bergabung. Jazakumullahu khairan. Semoga kita selalu diberi istiqomah untuk selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah, selalu mendapatkan taufik untuk selalu semangat menuntut ilmu. Juga semoga majelis kita pertemuan kali ini, meskipun tidak ada dalam satu majelis, kita berbeda majelis di tempat masing-masing, tetap dihitung menjadi majelis ilmu yang dapat menghantarkan kita di taman-taman surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah bahas beberapa poin dari apa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang manajemen hati. Judulnya bukan manajemen hati tentunya ya, kita artikan sendiri. Judul dari kutipnya kemarin sudah kita bahas, intinya adalah bagaimana kita menempuh kehidupan yang bahagia dari apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluarnya atau tipsnya. Dan para orang-orang terdahulu dalam mensikapi masalah-masalah mereka. Karena kita sudah singgung juga di setiap mukaddimah, setiap orang pasti punya masalah, setiap orang pasti akan salah. Yang namanya salah pasti akan nemu masalah. Ketika ada masalah pasti ada efeknya, efek samping dari masalah tadi, yaitu kepikiran mungkin, atau gelisah, atau sedih, dan sebagainya. Orang nggak salah pun juga pasti mendapatkan rasa sedih tadi, apalagi yang menemukan masalah. Maka jalan keluar dari itu tadi semua, karena rasa sedih, rasa gundah tadi bisa mengganggu fokus ibadah kita. Kita melanjutkan beberapa poin berikutnya, insya Allah kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Sang penulis rahimahullahu ta'ala melanjutkan poinnya, tips supaya kita bisa segera lepas dari rasa sedih, lepas dari rasa gundah, bebas dari hal-hal yang menghimpit hati kita, menghimpit dada kita, sehingga kita bisa lapang kembali dan dalam beribadah kita bisa lebih fokus. Poin yang pertama pada pertemuan kali ini adalah ketika kita menemukan suatu masalah, bukan masalah, nggak hanya masalah saja, tapi suatu persoalan yang mana itu mengganggu fokus kita, mengganggu perasaan kita, merusak perasaan kita, maka di sini kata beliau Fadilatul Syekh, kita mencari kemungkinan terburuk. Kemungkinan yang paling buruk yang mungkin akan terjadi dari suatu permasalahan tadi, dari suatu beban tadi, atau dari suatu keadaan yang kita nggak suka tadi. Apa itu kemungkinan yang paling terburuk yang mungkin terjadi? Kita sudah tahu dulu apa kemungkinan yang terburuk, kita sudah siap-siap mental, atau kita sudah memperkirakan kalau kita ada di posisi terburuk tadi, kita akan ngapain? Melegawakan hati ketika kita ada di posisi tersebut. Kita sudah menyiapkan tadi, kemudian kita juga sudah kemudian langsung mencari jalan keluar apabila kita sudah ada di posisi terburuk tadi, supaya enggak semakin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga tatkala memang sesuatu itu ternyata terjadi
dengan kondisi yang terburuk, kita sudah siap. Atau kita sudah tahu. Kemudian kalau terjadi, ternyata terjadi, alhamdulillah kondisinya tidak seburuk itu, kita menjadi lebih lapang. Ada sebuah kisah, anak kurang yakin ini adalah sabda Nabi, nasihat Nabi, atau nasihat ulama, nggak tahu. Kisah ini kita ambil hikmah kisahnya saja ya. Anda nggak mengatakan ini hadis, ini nggak mengatakan ini kisah ulama, tapi ini pernah masuk di salah satu buku. Bagaimana membuat hati ini lapang. Ketika ada yang mengeluhkan kepada salah satu tokohnya, orang yang dimuliakan, rumah saya terlalu sempit. Kalau di Indonesia ini dikatakan hadis ya. Tapi Anda pernah baca di sini itu cuma dijadikan seperti kisah untuk merenungi saja. Rumah saya terlalu sempit. Maka kata tokoh agama tadi, coba masukkan hewan piaraanmu, kambing, ke rumah. Akhirnya dimasukkan. Minggu berikutnya curhat lagi. Rumah saya sudah sempit. Dimasuki kambing, makin sempit lagi. Oke, sekarang masukkan ayam. Ayam dimasukkan. Minggu berikutnya dia curhat lagi. Tambah sempit lah. Coba masukkan sapi. Oke, dimasukkan sapinya di dalam rumah tadi. Semakin dia nggak berkutik. Karena memang rumahnya yang dia rasakan adalah kecil, ditambahi hewan-hewan tadi semakin sempit. Pada pekan berikutnya, jangan suruh kamu masukkan seluruh apa yang ada di luar rumah ke dalam rumahku. Maka aku nggak akan bisa berbuat apapun di dalam rumah. Akhirnya kata tokoh agama tadi, sang penasehat tadi, sekarang apa yang ada di dalam rumah keluarkan semua dari hewan-hewan ternak tadi. Sisakan apa-apa yang memang seharusnya ada di dalam rumah. Hanya semuanya dikeluarkan. Dan apa yang kamu rasakan? Dia merasakan hal yang lapang. Sebenarnya rumah yang dia tempati hari itu, ketika dia merasa lapang, dengan bulan lalu yang ketika dia merasa rumahnya sempit, itu rumah yang sama. Kondisi yang sama. Cuman yang membedakan adalah hatinya. Ketika dia sudah terhimpit dengan suatu hal yang bikin penuh tadi, himpitannya di luar, dihilangkan, dengan kondisi terhimpit yang lebih buruk lagi, ketika dia menemukan kehimpitan yang lebih lapang, dia merasa lapang. Sebenarnya nggak lapang, biasa aja. Maka ketika kita mempersiapkan mental kita, kita akan mendapatkan masalah yang terburuk, kemungkinan terburuk, yang bisa itu mungkin akan memberikan efek buruk kepada kita yang agak lama, agak berat ya. Kita sudah memperkirakan itu dulu. Kita sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk. Kemungkinan ketika kemudian hari kita mendapatkan masalah tadi tidak sebesar itu, tidak seburuk itu, maka hati kita sudah siap, sudah lapang dengan kondisi seperti itu tadi. Itu poin pertama pada pertemuan kita pagi hari ini. Poin yang berikutnya, hindarkan pikiran negatif atau hayalan-hayalan, ya pikiran hal-hal yang sebenarnya itu tidak pernah terjadi, atau itu sebenarnya hanya kekhawatiran kita belaka, hanya berlandaskan atau berdalilkan dari kebiasaan. Biasanya kalau seperti ini tuh nanti seperti ini, seperti ini tuh nanti seperti ini. Kemudian ketika dia menemukan posisi yang sama, dia langsung menghayalkan suatu hal yang sebenarnya belum terjadi tadi. Meskipun sebenarnya dia itu bukan kemungkinan terburuk. Beda, kemungkinan terburuk itu adalah kemungkinan yang sudah pasti terjadi. Yang akan pasti terjadi kalau seandainya dia terlambat untuk mengantisipasi atau dia tidak mampu untuk segera mengantisipasi. Itu kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Sedangkan khayalan ini dia memikirkan sesuatu yang jauh, lebih jauh dari apa kemungkinan tadi. Ya terlalu jauh, intinya sesuatu hal yang bisa dikatakan mustahil. Atau jauh lah. Maka pikiran-pikiran yang belum terjadi, pikiran-pikiran negatif yang lahir dari khayalan-khayalan dia, itu dapat mempengaruhi nanti dia dalam bersikap. Ketika nemu masalahnya langsung yang asli, yang sebenarnya biasa aja, bisa jadi dia merasa berat langsung karena di hatinya sudah memanage ini adalah masalah yang besar. Suatu hal yang mungkin dulu pernah terjadi, dulunya pernah terjadi, kemungkinan sekarang mengait-ngaitkan dengan kemungkinan yang dulu pernah terjadi. Padahal belum terjadi saat ini. Itu hanya pikiran negatif. Dari pikiran tadi akhirnya mempengaruhi hati. Dari hati tadi mempengaruhi keyakinan, maka dari keyakinan tadi akan mempengaruhi apa yang akan dia ambil dari sikapnya. Maka dikatakan
Kalau ada kaidah orang, jangan menilai seseorang dari penampilannya saja, tapi nilai seseorang itu dari hatinya juga, itu nggak sepenuhnya benar. Jangan menjudge, jangan menilai suatu buku dari sampulnya saja, tapi nyatanya orang jual buku, bukunya diplastikin, nggak mungkin ngeliat isinya. Jadi terpaksa ketika kita mau membeli buku, kita melihat sampulnya aja. Dan orang-orang yang menulis buku atau yang menjual buku berlomba-lomba menghias covernya. Mau nggak mau. Begitu pula dengan manusia. Bagaimana kita akan mengenal hati seseorang? Bagaimana kita akan mensikapi seseorang dari hatinya? Nggak mungkin lah, kita nggak bisa menilai hati orang. Selain dari apa yang nampak, dari apa yang zahir, dari apa yang dia lakukan. Karena memang zahirnya orang itu terlahir dari apa-apa yang sudah menjadi motivasi dalam hatinya. Bagaimana dia berpendapat, bagaimana dia dalam bersikap di hatinya dulu, baru nanti akan tampilnya mengikuti apa yang ada di hatinya. Jadi mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum terjadi karena kebiasaan orang-orang seperti ini. Seperti contohnya, kalau orang suatu daerah punya sikap, itu sikapnya pasti keras, atau sikapnya nanti akan jatuh kepada hal yang kesyirikan. Maka ketika dia menemui seseorang dari wilayah tersebut, dia langsung memikirkan bahwa orang tadi akan melakukan hal keras yang sama, melakukan hal kesyirikan yang sama. Itu salah satu hal yang dapat membuat pikiran kotor, hati kotor, dan isinya adalah suudzon. Wal'iyadu billah. Itulah kenapa zaman-zaman terdahulu, ketika kita melihat sejarah apa yang terjadi di antara kaum muslimin, bagaimana peperangan yang terjadi di antara mereka. Perang Badar, 300 melawan 1000 orang. Itu bukan perbandingan yang sedikit. 2 kali lipat lebih. Perang Uhud, 700 melawan 3000. Aslinya kaum muslimin 1000. Tapi 700 orangnya kaum munafikin nyempal, pergi. Jadi 700 melawan 3000. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan pada perang Uhud itu Rasulullah SAW dan pasukannya dikatakan kalah. Tapi sebenarnya kalau dari ahli taktik peperangan, Uhud bukan kalah. Tapi kaum kufar Quraisy ketika itu mengklaim kemenangan. Kenapa? Pasukan kaum muslimin setelah memukul mundur kaum musyrikin, kaum muslimin sudah menganggap itu menang. Akhirnya mengambil rampasan perang. Pasukan Khalid muter, menyerang dari belakang. Kaum mukminin kocar-kacir. Nah, dalam kondisi kocar-kacir ini Rasulullah terluka, semua pasukan naik ke Gunung Uhud. Belum selesai. Akhirnya kaum musyrikin ketika itu mereka memutuskan untuk pulang ke Madinah. Ada yang memberikan usul, kalau kita membiarkan mereka di situ, kita nggak menghabiskan peperangan ini. Kita nggak habis, belum habis. Mereka belum habis. Mereka masih berlanjut. 3 orang di antara mereka masih ada. Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. 3 orang ini, radhiyallahu taala anhum wa sallallahu alaihi wasallam, masih ada di antara mereka. Maka mereka nggak akan hancur, mereka nggak akan habis. Akhirnya mereka mengusulkan untuk nyerang Madinah, menghancurkan langsung barisan kaum muslimin dari sumbernya. Mendengar kabar tersebut, karena pastinya ada mata-mata di pasukan kaum musyrikin dari kaum muslimin kan, Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, dengan kondisi yang terluka tadi, dengan kondisi yang memang sudah capek, memutuskan untuk menyatukan kembali barisan untuk menghadang pasukan Quraisy yang sudah berangkat ke Madinah. Wilayah daerah Uhud ke Madinah, sebenarnya Uhud sudah masuk Madinah ya kalau sekarang ya. Kalau Madinah sekarang bahkan yang di belakang Uhud, pasar tempat biasanya teman-teman mahasiswa belanja, itu ada di belakang Uhud, malah di luar Uhud. Jaraknya sama dengan kampus dengan Masjid Nabawi sekarang, ada sebelah sana, di belakang anak sebelah sana. Ketika pasukan Quraisy sudah mengarah ke Madinah untuk menghancurkan Madinah kaum muslimin langsung secara keseluruhan, Nabi Muhammad dan pasukan sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum bergerak untuk menghadang mereka. Nah, mendengar kaum muslimin sudah bergerak untuk menghadang mereka, kaum Quraisy langsung mundur pulang ke Mekah. Kenapa? Mereka nggak menjamin akan mendapatkan kondisi yang seperti ini. Akhirnya mereka memilih untuk pulang, untuk tidak kembali terjadi bentrokan, pulang ke Mekah dan mengklaim kemenangan ini. Memang ada yang mengatakan ini adalah nasihat untuk kaum muslimin, supaya kaum muslimin tidak serta-merta atau tidak menyalahkan, tidak salah terima komando, taat komando dari pemimpin.
Tapi tetap sebagian ahli sejarah taktik perang mereka mengartikan ini kemenangan kaum muslimin sebenarnya, tapi diklaim sama pihak kufar Quraisy. Kemudian peperangan-peperangan berikutnya yang kaum muslimin tidak pernah menang. Kaum muslimin mukminin tidak pernah kalah. Terakhir perang kaum mukminin akhirnya kalah itu ketika di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Pertama dan terakhir itu. Yang pernah dicatat sejarah, dan itu pun nggak kalah telak. Itu kaum mukminin mundur. Kemudian diganti dengan pasukan berikutnya dan itu langsung menjadi kemenangan yang besar. Itu pertama dan terakhir kaum mukminin kalah. Jadi tetap kita bisa ketahui bahwa kaum mukminin dalam peperangannya selalu menang. Padahal di setiap sejarah peperangan kaum mukminin, pasukan kaum muslimin dan kaum mukminin itu selalu kalah jumlahnya selalu lebih sedikit, persiapan perangnya selalu lebih sedikit, lebih kecil, lebih lemah istilahnya. Apalagi perang-perang Yarmuk ya, melawan Qadisiyah dan Yarmuk ya, melawan dua negara adidaya, Romawi dan Persia. Itu mereka peperangannya mengerikan. Alat-alat perangnya mesti sangat kuat ya. Sedangkan kaum muslimin ya negara baru dengan fasilitas yang cuma dari rampasan-rampasan perang atau dari tabarru'at dari muhsinin. Alat perangnya nggak memadai mereka. Nyatanya kaum muslimin selalu menang. Mereka di dalam benteng-benteng mereka dengan fasilitas-fasilitas mereka kalah. Kenapa kaum muslimin akhirnya selalu menang? Dari hatinya. Hati kaum mukminin sudah kuat. Akidah kaum mukminin sudah kuat. Perasaan kaum mukminin sudah kuat. Berasalnya tetap dari hatinya. Hati yang kuat dari mana? Dari pikiran yang benar. Dari pemahaman yang benar. Dari petunjuk yang benar. Petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan bagaimana kondisi hati kaum mukminin. Padahal mereka pasukan, mereka laki-laki gitu loh. Kadang-kadang ada satu kondisi ketika akhirnya sebagian kita akhirnya malu untuk mengakui kesedihannya, mengakui kegundahannya, mengakui ada masalah dia dalam perasaannya. Kenapa? Karena dia takut dibilang baper. Bawa perasaan, baperan kamu itu, hatinya lemah. Hatinya gampang gundah, padahal kamu laki-laki. Dalam hal masalah ini nggak melihat gender ya. Karena yang punya hati nggak hanya perempuan. Yang punya hati nggak hanya perempuan. Laki-laki juga punya hati, laki-laki juga harus berdakwah dengan hatinya juga. Dengan rasa kasih sayang, salah satu buktinya Rasulullah mendakwakan dengan rasa kasih sayang. Tentunya tetap akalnya dipakai. Itu tidak menafikan berarti kaum mukminin, kaum laki-laki itu tidak ada sakit hati. Itu tidak ada, seperti itu. Tetap kita harus mau memperhatikan hal-hal tersebut. Bahkan kembali dengan kisah kaum mukminin tadi. Pada perang salib, ketika pasukan-pasukan Eropa menguasai Baitul Maqdis, mengambil Palestina, menguasai tanah suci Palestina ketika itu, dan mereka mengklaim bahwa daerah tanah suci tadi adalah tanah suci mereka. Ya wajar ya, Nasrani adalah ahli kitab juga. Pasukan Eropa ketika itu berpaham Nasrani, dan Nasrani memang ahli kitab yang mana sumber agama mereka juga dari Palestina juga. Jadi mereka juga mengklaim Palestina adalah tanah suci mereka. Mereka mengambil alih, menguasai Palestina dan menjajah istilahnya ya. Bukan menguasai, mereka itu menjajah. Dan terjadilah penjajahan tadi sekitar 100 sampai 150 tahunan. Dan itu terjadi kezaliman yang terjadi di sana. Apa yang sudah terjadi? Kita tahu di mana kalau non-muslim menguasai pasti di sana ada terjadi kezaliman. Pasti. Maka kaum mukminin yang ada di Palestina ketika itu tentunya terzalimi. Mengirim bantuan, mengirim surat-surat kepada para pemimpin kaum mukminin, para khalifah ketika itu, khalifah ada banyak ya. Sudah tidak menjadi satu. Atau itu terjadi itu menjadi masa pergantian antara dua khilafah yang besar. Anak kurang yakin waktunya kapan. Sampai akhirnya kekhalifahan Salahuddin Al-Ayyubi. Sebenarnya bukan khalifah beliau komandan perang. Beliau punya pasukan dan beliau akhirnya berhasil menyelamatkan Palestina di tangan kaum muslimin di bawah Panji Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menguasai Palestina dengan keadilan. Nah, di sini bangsa Eropa yang merasa bahwa Palestina yang milik mereka diambil alih kaum mukminin, akhirnya mereka mengadakan
perang salib, peperangan yang terus terjadi. Perang salib kalau dalam sejarah kita melihat terjadi 2 kali atau sampai 3 kali ya. Berkali-kali itu terjadi. Dan kaum salib selalu kalah, selalu kalah, selalu kalah, selalu kalah. Sampai akhirnya di antara para ulama, tokoh-tokoh agama di antara para kaum salibis, mereka mempelajari kaum mukminin tidak akan kalah saat ini. Kenapa? Hati mereka dan pengetahuan mereka, ilmu mereka saat ini sedang kuat. Hati mereka, keyakinan mereka, pengetahuan mereka saat ini sedang benar, sedang kuat. Abadan abada mereka nggak akan kalah. Ideologi mereka kuat, maka fisik mereka pasti akan kuat. Kemudian akhirnya para ulama-ulama tokoh agama tadi mencetuskan untuk bagaimana mencari celah agama kaum muslimin ini. Akhirnya mereka melihat agama, dilihat ini kok agama nggak ada negatifnya, nggak ada sisi bolongnya, itu nggak ada celahnya, celah untuk melemahkan kaum Islam ini nggak ada. Akhirnya mereka mempelajari Islam benar-benar, mempelajari bahasa Arab. Bahkan kita tahu di barat sana mereka ada majelis bahasa Arab yang mereka bahkan orang-orang non-muslim mereka fasih dalam berbahasa Arab. Orang-orang Eropa ada di sana. Kalau kita seandainya mau berangkat ke sana, ada teman ana salah satu mahasiswa di London. Bukan London, Afwan. London itu, bukan London, di Paris. Dan di situ ada universitas yang mengajarkan bahasa Arab, yang mana bahasa Arabnya tingkat pembelajarannya itu sangat bagus. Banyak mahasiswanya yang meskipun mereka bukan orang-orang Islam, yang orang Islam teman anak ini aja mungkin bisa dikatakan dia bisa dihitung jari orang Islamnya. Mereka bisa bahasa Arab. Nah, ketika mereka sudah mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu agama, mereka paham Islam secara menyeluruh, mereka bisa menemukan celah di antara kaum muslimin. Celahnya adalah di kaum musliminnya sendiri, di orang Islamnya, bukan di agama Islamnya. Agama Islam sempurna, tidak akan ada celah. Akan ada celah di antara kaum muslimin dengan pemahaman yang seperti ini. Akhirnya mereka mulai merusak kaum muslimin dari segi akidahnya. Dijauhkan kaum muslimin dari agamanya. Pertama, dijauhkan dulu. Dikeluarkan para ummahat dari para akhwat, para perempuan mukminat dari rumahnya. Kenapa? Ketika para wanita keluar dari rumahnya, maka disitulah berakhir tarbiyah Islamiyah yang kuat. Karena tarbiyah yang paling kuat di antara kaum muslimin adalah tarbiyah tarbiyah ibu, tarbiyah ibunda. Ketika ibunda akhirnya keluar dari rumahnya, siapa yang akan menjamin tarbiyah anak-anaknya dari kecil, dari nol, dari dasarnya? Itu sudah mereka jauh dari tarbiyah. Kemudian apa? Para wanita tadi disibukkan dengan kesibukan-kesibukan para laki, yang kita kenal dengan kesetaraan gender sekarang. Jadi perempuan diberikan kesibukan yang sama dengan laki-laki, nggak akan sama. Para laki-laki punya fisik yang lebih kuat, punya cara pikir yang lebih kuat, yang lebih berkompeten di tugasnya, gitu loh. Di tugas laki-laki ini. Masalahnya ini perempuan ditaruh di tugas laki-laki, maka itu menyibukkan para perempuan dari tugas mereka yang aslinya. Akhirnya demi kesetaraan gender, perempuan juga mengerjakan hal-hal yang seharusnya dilakukan laki-laki, yang itu mengambil tugas, mengalihkan para perempuan dari tugas mereka sesungguhnya. Kemudian yang laki-laki akhirnya mengambil alih tugas perempuan, yang mana mereka sebenarnya nggak ahli dalam hal itu. Berantakan semua. Yang laki tinggal di rumah, ikut ngajarin anak-anak, yang memang meskipun sebenarnya pendidikan itu adalah tanggung jawab laki-laki, pendidikan dan segalanya, tapi tetap kita tahu tarbiyah yang terbaik adalah tarbiyah ibu. Tarbiyah ibu yang salihah ya. Dengan segala hal yang terjadi tersebut, akhirnya jauhlah kaum muslimin dari agamanya. Kalau orang-orang kaum muslimin ini masih dekat dengan agamanya, dirusak akidahnya, mereka akan membalas. Tapi ketika sudah jauh dari majelis ilmu, kita tahu majelis ilmu itu ya berat ya, menuntut ilmu itu juga berat ya. Tambah lagi ditambahin subhat-subhat, ditambahi fitnah-fitnah atau hal-hal yang dapat melemahkan semangat mereka dalam belajar, ngedown. Lemahlah semangat dalam belajar agama. Jauhlah dari agama. Nah, ketika agamanya sudah lemah, disisipi akidah pemahaman-pemahaman yang merusak. Ketika akhirnya ada pemahaman bahwa Islam itu Islam yang radikal, mengangkat pedang itu adalah kekerasan, Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu memerintahkan, mengajarkan, mengajak kepada kebenaran. Banyak orang yang demikian, tapi nahi mungkar jarang orang yang mau. Jarang orang yang mau melakukan nahi mungkar, melarang dari kesalahan kemungkaran. Kenapa? Radikal. Dianggap kekerasan. Sedangkan Islam ini
rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan berarti meninggalkan nahi mungkar, membiarkan kemungkaran terjadi, atau menganggap kemungkaran yang terjadi di sekitar kita menjadi suatu hal toleransi yang nggak boleh dilarang. Nggak boleh. Rasulullah aja melarang Yahudi melakukan kemungkaran di pasar-pasar Madinah, padahal itu bukan hal yang dilarang di agama mereka. Sebenarnya dilarang sih, karena memang mereka pembangkang ya. Maksudnya di antara komunitas orang Yahudi itu adalah hal yang lumrah mereka lakukan, tapi hal itu adalah mungkar. Rasulullah SAW melarang. Meskipun beda agama, beda keyakinan. Lalu bagaimana beda orang masih dalam satu agama ketika ada kemungkaran, kok ketika dilarang mengatakan ini adalah toleransi, itu adalah rahmatan lil alamin, yang salah kaprah. Yang seperti inilah salah satu hembusan-hembusan non-muslim yang memang pengen melemahkan barisan kaum muslimin. Ketika akhirnya pemahaman-pemahaman tadi merasuk dalam kaum muslimin, sudah agamanya jauh, dicekoki dengan agama-agama yang salah, dengan akidah keyakinan yang salah, mental mereka akhirnya melemah. Kenapa? Dari pemahaman yang salah. Hatinya salah. Hatinya salah sudah. Meskipun fisiknya kuat, fitness tiap hari, badan gede kotak-kotak, hatinya kosong, hatinya lemah. Akhirnya kaum mukminin melemah sampai sekarang. Zaman sekarang kita sudah tahu bagaimana kondisi kaum muslimin. Kaum muslimin, agama Islam adalah agama yang paling besar di seluruh dunia. Pemeluknya paling banyak. Tapi di mana-mana kaum muslimin selalu tertindas, kaum muslimin selalu menjadi negara yang konflik ya. Selalu terjadi konflik itu di negara kaum muslimin. Kemudian kalau seandainya mau menuntut keadilan, kaum muslimin menuntut keadilan kepada non-muslim. Apa yang diharapkan dari kaum muslimin? Dari non-muslim. Di mana-mana sekarang kaum muslimin kalau pengen menuntut suatu keadilan, menuntutnya dari non-muslim. Dari HAM lah. HAM milik siapa? Dari PBB lah. PBB milik siapa? Itu nggak ada dalam komunitas tadi. Kaum muslimin nggak mengambil andil besar gitu loh. Ada mereka di antara mereka kaum muslimin ada, tapi nggak berandil besar. Kebanyakan adalah mereka non-muslim. Kalau seandainya dalam hal memilih akhirat mereka mau memilih Tuhan mereka saja mereka nggak adil, bagaimana mereka akan adil di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin yang berbeda akidah? Non-muslim mau adil di antara kaum muslimin itu nggak mungkin, mustahil. Mereka dengan akhirat mereka aja nggak adil, dalam menyembah Allah saja mereka nggak mengesahkan. Itu. Mataharinya sudah panas ya, masih 6:30 padahal. Maka demi menghindari pikiran-pikiran yang negatif tadi, butuh keyakinan yang kuat. Akhirnya dengan keyakinan yang kuat, semua itu akan terjadi begitu saja dengan mudahnya. Hindari pikiran-pikiran negatif yang dapat melemahkan iman dan keyakinan kita dalam menghadapi masalah, setiap masalah. Ya, siapa sih yang nggak punya masalah, siapa sih? Di antara kita pasti ada masalah lah. Pasti ada sedih, pasti ada gundah, pasti akan nemu masalah. Kalau nggak ada masalah, berarti bukan dunia. Jadi hati-hati ketika kita sudah ada dalam satu fase, kok kayaknya nggak ada tugas, nggak ada amanah, nggak ada apapun. Hati-hati. Bisa jadi rizkinya juga akan berhenti. Yang berarti nyawanya juga akan segera berhenti. Hati-hati. Kalau kaidah orang dahulu, obah mamah. Selama kita masih bisa bergerak, pasti akan ada yang kita kunyah. Akan ada yang selalu akan kita makan. Akan selalu ada rizki. Dengan demikian, bisa juga kita artikan, pasti juga akan ada masalah sebagai ujian dari kehidupan kita. Poin berikutnya, poin yang pasti insya Allah kita semuanya sudah tahu, dan ini hanya sekedar mengingatkan, adalah tawakal. Menyandarkan kepada bahwa semua yang mengatur ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan meninggalkan kita, nggak akan membiarkan kita dalam keadaan hina, dalam keadaan kekurangan, itu tidak mungkin. Kalaupun kita itu dalam keadaan fakir, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kita. Kita kemiskinan, kelaparan, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji, mengawasi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan lepas pengawasan. Gusti Allah mboten sare. Itu kata orang dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan selalu melihat. Ini adalah ujian yang diberikan kepada kita. Nggak akan salah nilainya. Nggak akan salah memasukkan angka nilai, itu nggak mungkin. Istilahnya kalau kita pernah bahas beberapa pertemuan yang lalu, pertemuan pertama atau pertemuan kedua ya. Kalau kita naik kapal, kita nggak kenal dengan nahkodanya. Kita nggak tahu nahkodanya ini pernah sekolah di mana, siapa gurunya.
Siapa yang ngajari dia? Dia pernah belajar di mana? Dia pernah praktek berapa tahun? Kita nggak tahu. Tapi ketika kita naik kapal, kita nyantai aja. Apapun yang terjadi, kita nyantai aja. Kenapa? Ada nahkoda. Kita naik bus. Asal bisnya bukan bis yang ugal-ugalan jalur Surabaya Jogja ya. Sumber Kencono. Sudah nggak ada ya, sudah ganti sekarang. Itu kadang-kadang juga dagdikduk gitu. Naik bis apapun itu selain sumber yang disebut selain bis yang disebutkan, kita percaya dengan supirnya. Kita merasa aman. Ketika sudah dalam keadaan nyalip, di depan ada truk, deg-degan kita. Tapi tetap santai kita. Kita tahu akan selamat. Kenapa? Ada supir. Padahal kita nggak tahu siapa supirnya, kita nggak tahu dia belajar usul salasah di mana. Si supir tadi dia bisa bahasa Arab atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kita tahu dia bisa nyupir. Kita percaya dan kita merasa aman dengan itu. Lah kenapa kita nggak merasa aman dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu dengan apa yang terjadi di antara kita? Gusti Allah mboten sare. Suatu hal itu pasti akan terjadi dan itu semua pasti ada dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah, sampaikan aja, tenangin aja udah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa hasbuh, itu sudah cukup baginya. Kenapa? Maksudnya ditafsirkan di sini dalam tafsir As-Sa'di dikatakan hasbuhu fi umur dunyahu wa ukhrahu. Dalam dua sisi dari segala hal apapun itu, dari dua sisi kehidupan ya, dunia akhirat, dunia dan akhirat. Dunia saat ini, kehidupan sekarang ini, dan dunia nanti kehidupan di akhirat. Hasbuh. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Tawakal itu akan mencakup ya, membuat kita merasa tercukupi dari apa yang akan terjadi di dunia ini dan apa yang akan terjadi di dunia yang akan datang. Intinya itu. Lengkap udah. Intinya ya udah tawakal aja udah. Semua hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, tawakal itu tetap harus ada ikhtiar. Terus ada jalbul asbab. Nggak bisalah kita nggak kerja udah tawakal Allah pasti akan ngasih rezeki, kemudian uang turun dari langit atau nasi padang anjlok dari atap rumah medeni yo. Itu nggak mungkin terjadi ya. Karena zaman mukjizat sudah nggak ada ya. Beda zaman Nabi Isa yang ada dituliskan di surat Al-Maidah ya, yang minta hidangan dari langit, turun hidangan dari langit, itu sudah beda, zamannya beda, itu mukjizat, sedangkan kita nggak punya mukjizat. Atau Maryam yang setiap hari Zakaria masuk ke ruangannya Maryam selalu ada buah-buahan, makanan-makanan. Kita bukan wali ya. Dan itu sudah bukan zaman kita, ingat kita sudah bukan di zaman mukjizat. Mukjizat yang seperti itu, mukjizat nubuwah ya. Adapun karomah mungkin ya masih ada dari orang-orang soleh, tapi ya orang soleh nggak akan mengandalkan karomah. Karomah itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sesuatu hal yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu. Tetap bekerja. Ya rasa lapar misalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kelaparan gitu. Pernah lapar sampai Rasulullah dikisahkan keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Temannya juga Abu Bakar juga Umar juga keluar bareng. Kenapa? Karena rasa lapar yang memaksa mereka hanya keluar dari rumah. Bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperhatikan mereka ya. Dan mereka juga tetap melakukan usaha. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Poin berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya khuluqan akhar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah. Yang dimaksud di sini adalah suami tidak akan membenci istrinya. Tentunya di sini suami istri yang sah ya. Bukan mukmin mukminah dalam hubungan persaudaraan Islam. Ini saudari ana, ini adik ana, ini kakak ana. Ketemu gede ya, tapi tanpa ikatan apapun, bukan ya. Itu ikatan modus. Ikatan suami istri yang sah itu tidak akan membenci pasangannya. Kenapa? Kalau seandainya si suami tadi melihat sesuatu hal yang tidak baik pada akhlak istrinya, salah satu akhlak, ada burung di atas sana ya. Ada sesuatu hal yang dia benci. Maka dia akan melihat sisi yang lain, sisi yang baik, sisi hal yang membuat dia akhirnya ridho. Ini adalah cara Rasulullah SAW yang beliau ajarkan kepada umatnya dalam bersosial. Ini beliau ibaratkan dari seorang mukmin mukminah, yaitu suami istri. Kenapa suami istri? Karena suami istri interaksinya itu setiap hari. 24 jam seumur hidup.
interaksinya benar-benar intens. Oleh karena itu, konflik itu akan mesti terjadi di antara suami istri. Kenapa mereka intens? Kenapa suami istri itu apa yang terjadi? Apa masalah yang terjadi di antara mereka? Tidak bisa sebanyak daripada teman dengan temannya, ya karena intens tadi. Sedangkan seorang teman dengan temannya kehidupannya nggak sesering kehidupan suami istri. Itulah kenapa Rasulullah SAW mencontohkan suami istri. Kalau ada sesuatu hal yang tidak disuka, cari yang lain, cari hal yang positif, cari hal yang dia ridhoi dari istrinya tadi, dari pasangan. Begitu pula dengan sosial, pertemanan kita dengan orang-orang sekitar kita. Ketika kita nggak suka dengan orang sekitar kita, kita mencari sisi baiknya, yang mana bisa membuat kita ridho dengan saudara kita. Sampai ada larangan la yahjur akhahu fauqa thalathi layalin. Nggak boleh kita itu seorang mukmin menghajar itu bahasa Indonesianya apa ya? Memboikot. Nggak salam, nggak menegur sapa, nggak berinteraksi sampai lebih dari 3 hari karena permusuhan ya. Bukan karena sibuk masing-masing ya, beda ya. Al-hajar itu emang disengaja untuk tidak bersosial karena permusuhan. Nggak boleh lepas dari 3 hari. Kenapa? Ketika memang ada masalah yang membuat dia akhirnya membenci saudaranya, lihat ada hal sisi positifnya. Tapi kadang-kadang kalau dalam keadaan benci ya, dicari-cari kebaikannya juga nggak ada. Sulit cari kebaikannya. Bahkan ada yang mengatakan kesalahan dia itu sebenarnya cuma satu aja. Dia sama sekali nggak punya kelebihan atau kebaikan. Itu kesalahan dia di situ aja. Itu parah itu ya. Ya jangan sampai. Jadi ketika ada dalam satu kondisi, memang ada sisi yang kita benci dari seseorang yang bikin kita sakit hati sebenarnya. Ya ingatlah, dia juga punya sisi positif yang akan bisa membuat kita ridho dan kita kehilangan rasa kebencian. Ingat, rasa benci tadi bisa mengotori hati kita yang membuat kita akhirnya gundah. Kadang-kadang kebencian, kadang-kadang hati kita gundah sendiri tanpa sebab. Bisa jadi karena efek kebencian-kebencian yang terjadi di hati kita. Kita pernah membenci orang tanpa sebab atau membenci orang lain karena suudzon. Bahaya itu, suudzon, prasangka, karena kebiasaan. Kenapa? Saya biasanya kalau melakukan hal ini, saya mengharapkan ini. Maka ketika orang lain melakukan ini, pasti dia akan melakukan hal yang sama dengan apa yang saya harapkan. Dia menyamakan rata orang lain dengan apa yang dia lakukan dari sisi buruk. Akhirnya dia suudzon. Dari suudzon tadi akhirnya melahirkan kebencian. Dan rasa benci tadi akan merusak hatinya. Ya itu sulit untuk dia lakukan. Bukan berarti, ya gimana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan saya sebagai orang yang temperamen, gampang marah. Ya nggak bisa seperti itu. Innamal hilmu bitahallum. Wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu bisa diraih dari belajar. Sedangkan rasa lembut tadi, kelembutan tadi bisa ditempuh dengan berusaha melembutkan hati. Rasulullah SAW sampai memberikan anjuran untuk orang yang mau sabar, yang mau tenang. Itu dia akan mendapatkan sesuatu hal yang mana tidak didapatkan sama orang yang gerusa-gerusu, yang gampang marah, gampang emosional. Jadi di sini dari hadis ini Rasulullah SAW fokusnya ke orang-orang yang memang temperamen, orang yang gampang marah. Kenapa? Kalau orang yang penyabar, dari bawaannya dia dari lahir sudah bawaannya sudah dia orang yang sabar, gampang legowo, gak gampang sakit hati, ya nggak perlu dinasihatin, dia juga sudah sabar. Kita punya orang-orang di sekitar kita pastilah ya, ada orang yang memang dia itu seperti nggak pernah marah sama sekali. Dia nggak pernah sakit hati, diapain juga dia senyum, penyabar, periang gitu loh. Maka kalau seandainya hadis ini diarahkan kepada mereka, jadi nggak ada artinya gitu loh. Maka dari hadis yang ini, dari anjuran Nabi, itu salah satunya bisa kita pahami bahwa hadis ini diarahkan kepada orang yang memang sudah dari bawaannya temperamen. Jangan menyalahkan keadaan. Mau nyalahin Allah yang ngasih sifat marah? Ya enggak lah, nggak bisa dong. Tetap kita yang berusaha membuat hati ini lebih lembut sebisa mungkin, kemudian kita husnudzon. Jangan kepada orang lain. Kenapa? Kok gampang orang biasanya? Orang suudzon dengan orang lain itu berarti dalam hatinya dia punya kesalahan-kesalahan, punya noda-noda hitam yang dia simpan sendiri. Dia punya keburukan dalam hatinya, akhirnya dia mengibaratkan orang lain di luar sana seburuk apa yang dia rasakan, seburuk yang dia lakukan. Akhirnya dia bisa sebenci itu. Hati-hati. Nggak mustahil Allah akan membuka aibnya. Kemudian akhirnya dari suudzonnya dia, dari kebencian dia kepada orang lain, menjadikan orang-orang semakin benci kepada dia. Kita lihat orang-orang sekitar kita, orang yang gampang marah, gampang membenci orang lain. Ujung-ujungnya banyak yang benci sama dia.
Akhirnya dalam hal-hal yang mana dia membutuhkan orang lain, dia terhimpit, dia nggak punya siapa-siapa gitu loh. Itu sangat berbahaya. Hindari suudzon, prasangka buruk, dan mencari hal-hal yang positif. Mencari uzur. Berikan 1000 uzur untuk saudara kaum muslimin. Kita tahulah, tentunya kita seorang mukmin ya, kita seorang yang berakal. Kita tahu hidup kita itu cuma sebentar di sini itu. 60 tahun, nggak lebih. Mana 60 tahun itu pun sudah kepotong 5 tahun dari usia kita balita. Yang kita nggak bisa beramal apapun. Atau bahkan mungkin 10 tahun, yang mana kita sudah tamyiz tapi kita belum dapat pahala. Kita butuh mencari kebaikan-kebaikan yang dapat menunjang kebutuhan kita dalam memperberat timbangan amal kebaikan kita. Ya, jangan sampai usia kita yang singkat, yang seharusnya kita punya banyak kesempatan untuk beramal, terganggu dengan rasa gundah ini. Ya udahlah, itu cuman sampingan aja gitu loh. Intinya kita itu bagaimana kita bisa ibadah. Jangan sampai hal yang negatif tadi itu bisa mempengaruhi hati kita. Segera buang, segera singkirkan. Ada hal yang lebih penting daripada memperhatikan hal-hal yang bikin gundah tadi. Ibadah kita, amal kebuatan kita. Poin berikutnya, beliau sang penulis rahimahullahu taala menganjurkan untuk memperhatikan di mana fokus kita, prioritas kita. Prioritas kita itu ada pada akhirat atau pada dunia. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, contohnya di sini adalah musibah kerugian. Kita lihat sisi ruginya, kerugiannya ada pada dunia atau pada akhirat. Kalau seandainya ternyata dunia, ya sudah, itu cuma sekedar dunia gitu loh. Jangan sampai apa hal yang terjadi di dunia itu bisa merubah, menjadikan hati kita akhirnya rusak. Kita punya dunia, jangan jadikan dunia tadi ada dalam hati. Jadikan dunia itu hanya di tangan saja, yang tanpa kita cintai. Tentunya ini nggak gampang ya. Ini anjuran dari beliau ya, bukan dari ana ya. Tentunya ana pribadi ya mungkin akan kesulitan dalam hal ini. Ya tapi ana hanya menerjemahkan kitab nasihat beliau, supaya kita sama-sama bisa mengambil istifadah. Jangan sampai jiwa kita yang sudah dari bawaannya cinta harta, itu sangat mencintai harta, mencintai dunia. Ketika akhirnya dunia tadi akhirnya sama Allah diuji, kita kehilangan atau kerugian, menjadikan hati kita gundah. Itu menunjukkan bahwa dunia tadi sudah mengisi hati kita. Kok yang sedih hatinya, padahal yang diserang sama Allah, diberi ujian adalah hartanya, harta dunianya, atau kehidupan dunianya. Tapi tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala gantinya. Karena tetap bagaimanapun juga dunia kita adalah modal untuk akhirat kita juga. Apa yang kita usahakan di dunia ini juga akan dihisab, akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak juga. Akhirnya kita kalau seandainya ada kerugian di dunia, kita minta tetap kepada Allah sebagai gantinya. Kita minta gantinya kepada Allah sebagaimana sahabat pun terompah mereka, sendal mereka sobek, mereka minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kerugiannya di akhirat, itu baru kita gundah. Boleh kita gundah dengan apa yang kerugian terjadi di akhirat kelak. Apa dari segi akhirat kita kelak. Ini kerugian nih, kita boleh gundah. Kemudian dengan gundah tadi kita supaya bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada zat yang memiliki akhirat, yang akan memberikan apapun dari akhiratnya kelak kepada kita. Kita meminta kepada yang punya, ya Rabb, kita kehilangan, kami kehilangan hal-hal yang bisa menunjang akhirat kami. Kita beristighfar supaya diganti dengan fadilah Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari masalah ini hanya kembalinya ke Allah semua ya. Tawakal, kembali ke poin utama tadi. Tawakal. Menentukan prioritas kita ya. Kita masih memprioritaskan urusan dunia atau akhirat. Poin yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, sekaligus sebagai penutupan ya. Biasanya orang-orang itu akhirnya akan sedih. Biasanya efek dari mulut tetangga, mulut orang lain atau mulut kenalan. Mulut orang lain istilahnya. Atau gangguan orang lain yang membuat dia akhirnya terhimpit, mereka akhirnya diri seorang mukmin tadi akhirnya terganggu. Karena efek orang lain, gangguan orang lain atau mulut orang lain. Maka yang perlu kita sadari di sini adalah orang lain tadi tidak akan membahayakan kita.
Kalaupun toh akhirnya dia mengganggu dunia kita, dia nggak akan mengganggu urusan akhirat kita. Sama sekali, dia nggak ada urusan sama sekali dengan akhirat kita. Dia nggak bisa membuat akhirat kita akhirnya rusak dari gangguan dia. Justru malah dapat menjadikan dia sendiri yang terganggu dengan gangguan dia sendiri. Dia bisa celaka dengan gangguan dia sendiri dalam urusan akhirat. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas sesuai dengan amal perbuatan ya. Jadi kalau seandainya ternyata ada orang lain yang tiba-tiba ngomong kasar, ngomong nyakitin hati, hanya berlandaskan suudon, egoisnya, emosinya, padahal kita berusaha berbuat baik, ya itu tidak akan menjadikan, gimana ya, tidak akan merugikan kita, nggak akan merugikan dari ganjaran apa yang kita lakukan dari perbuatan baik gitu loh. Istilahnya jangan mengharapkan timbal balik dari manusia. Biasanya sebab lain yang bikin orang akhirnya sakit hati adalah contohnya ketika suami, kok suami ya? Jangan contoh inilah. Ana belum pernah melakukan. Seorang teman sahabat, dia melakukan sesuatu, memberikan hadiah kepada pasangannya lah. Pasangan nggak harus dari istri ya, maksudnya partner dalam kesehariannya, teman sekamar atau teman sekelas ya. Istilahnya memberikan hadiah, memberikan hal kebaikan yang mana seharusnya dia berharap dari hadiah tadi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ dia berharap balasan yang lebih baik dari temannya. Mungkin temannya akan berterima kasih, mungkin temannya akan berbuat baik kepada dia karena hadiah tadi, atau temannya akan memberikan hadiah yang sama atau lebih baik. Nah, harapan-harapan tadi, harapan kepada manusia tadi, itulah yang membuat akhirnya kecewa. Akhirnya gundah, akhirnya sedih. Kenapa berharap kepada manusia? Dikasih hadiah nih, anak kasih hadiah, daging sapi contohnya, mahal ini. Ya, anak tadi pagi udah makan. Kecewa. Ya nggak usah kecewa. Ngasihnya, kita ketika ngasih daging sapi tadi, dia langsung makan dengan lahap, kita senang, atau dia menolak karena tadi pagi dia sudah beli, atau bahkan mendapatkan daging sapi yang lebih baik, kemudian kita kecewa, pahalanya itu nggak beda sebenarnya. Ngapain kita harus kecewa gitu loh. Ya udah, kalau pengen melakukan sesuatu itu, buat itu adalah sesuatu hal yang kita harapkan ganjaran murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tanpa melihat komentar orang yang kita buat baik. Itu bikin kita semakin gundah. Kok teman anak kayak gini ya, padahal anak selalu berbuat baik kepada dia loh. Anak selalu berbuat baik ke beliau. Anak selalu memberi hadiah. Kok dia masih benci-benci aja sih? Masih nggak suka sih sama saya? Lah ya udah, nggak usah diurus. Itu urusan dia sama Allah dan urusan kita sama Allah gitu loh. Pahala nggak akan kemana dari setiap hadiah yang kita berikan. Maka salah suatu hal yang perlu kita luruskan ketika kita punya mindset, bukan mindset juga ya, suatu hal yang refleks sebenarnya. Bahkan anak pribadi juga seperti itu pastinya ya. Apalah anak masih anak muda dalam kehidupan. Kita akan refleks berbuat baik kepada teman-teman kita yang berbuat baik kepada kita saja. Tapi ketika ada teman-teman yang buruk kepada kita, menggunjing kita, menggibah kita, mencibir kita, menjauhi kita, kita juga akan menjauhi dia. Kita juga akan mencibir dia. Kita juga akan berbuat hal yang sama kepada dia, teman yang buruk tadi. Siapalah dia teman kita itu yang membenci kita? Kok sampai dia bisa mempengaruhi amal perbuatan kita? Suudzon, ghibah, berbuat buruk itu adalah akhlak. Siapa dia kok bisa sampai menyetel akhlak kita? Dia baik, kita baikin, dia jelek, kita jelekin. Loh, ngapain kok akhlak kita bisa berubah gara-gara orang gitu loh? Siapa dia? Bapak kita? Enggak. Jadi ya kalau dari nasihat Nabi, kalau ada teman yang buruk ya kita kasih hadiah supaya dia jadi baik. Tapi itu tentunya sulit ya. Itu berat. Ya namanya juga kehidupan pasti berat lah. Yang ringan mah layangan. 500 perak. Diumbulkan ning udara, kena benang aja bisa putus ya karena ringan. Ya kan kita nggak mau seringan itu kan, gampang putusnya, gampang lepasnya. Ya kita punya dunia kehidupan yang berat ya, wajar. Dan ini termasuk diantara kehidupan dakwah juga. Intinya itu semua dari nasihat beliau, sang penulis rahimahullahu ta'ala, adalah supaya kita bisa memprioritaskan sesuatu hal itu, apa yang menjadi terbesar manfaatnya bagi kehidupan kita dunia akhirat. Jangan sampai kita terjebak kepada sesuatu yang sebenarnya manfaatnya sangat sedikit. Kita tersibukkan dari hal-hal yang demikian gitu loh. Gampang ke distract.
Padahal kita punya hal yang besar yang seharusnya bisa kita usahakan untuk akhirat kita gitu loh. Waktu kita cuma sempit. Cuma 60 tahun di dunia ini. Dan nanti adalah ganjarannya seumur hidup. Selamanya di akhirat kelak. Selamanya di dunia, di akhirat kelak balasannya. Nah, kesempatan kita yang sedikit ini, kita seharusnya bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Jangan sampai kita terfikirkan dengan hal-hal yang manfaatnya sedikit. Oke lah manfaat, tapi manfaatnya sedikit. Jangan sampai. Atau dari hal-hal yang bahkan madarat sama sekali, nggak ada manfaatnya. Itu sangat berbahaya untuk mental kita. Ya kita tahulah, hal yang bermanfaat juga akan mengambil pikiran kita dan tenaga kita. Kita juga bisa capek dari hal yang bermanfaat, kita juga bisa bosan dari hal yang bermanfaat pada kita. Kerja aja yang dapat duit banyak, kita juga bisa capek, bisa bosan. Apalagi menuntut ilmu yang ganjarannya belum nampak. Bisalah orang belajar ilmu itu bisa akhirnya capek, bisa bosan. Maka jangan sampai suatu hal yang besar tadi akhirnya kita membuat kita akhirnya bosan duluan karena hal-hal yang manfaatnya sedikit. Karena memikirkan masalah-masalah tadi, tidak segera mencari jalan keluar dari masalah tadi. Kemudian atau terlalu banyak memikirkan masalah-masalah yang mengganggu fokus kita dalam menuntut ilmu tadi. Atau bisa juga menuntut ilmu yang manfaatnya sedikit. Atau melakukan suatu hal yang bermanfaat tapi manfaatnya sedikit. Sehingga tersibukkan dari manfaat yang lebih besar. Contohnya kalau sekarang di Ramadan adalah ngaji itu pahalanya besar. Tapi akhirnya memilih hal yang lain yang berpahala juga. Tapi pahalanya yang gak sebesar baca Al-Quran. Tidur. Memang tidur itu, ya kalau dari hadisnya mungkin hadis yang mengatakan tidurnya seorang yang berpuasa adalah ibadah itu hadis yang dhaif ya. Tapi tetap ketika kita beristirahat, kita tidur supaya nanti malam bisa qiyamul lail, supaya nanti malam bisa beribadah, itu juga pahala. Nggak harus puasa pun juga seperti itu. Tapi jangan sampai tidur yang seperti itu bisa mengalahkan kita dari membaca Al-Quran yang fadilahnya, keutamaannya besar di bulan suci ini, bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa selalu tersibukkan dengan hal-hal yang manfaatnya besar, sebagaimana dulu para ulama. Itulah yang dimaksud di antara arti dari ilmu yang dibarokahi. Bukan ilmu afan, waktu yang dibarokahi, umur yang diberkahi, itu yang dimaksud. Orang-orang terdahulu, meskipun mereka nggak punya gadget, mereka untuk menuntut satu ilmu saja membutuhkan 1 bulan perjalanan, tetap mereka dengan waktu yang singkat, mereka dapat menuntut ilmu yang sangat banyak. Mereka mengamalkan ilmu yang banyak. Bahkan ulama bisa menulis karya kitab dalam 1 tahun, 2 tahun, yang mana kitab itu dibaca sampai hari ini. Pahalanya ngalir terus. Dari ilmu yang sedikit, dari umur yang sedikit, mereka mendapatkan keutamaan yang terus mengalir sampai ratus-ratus tahun berikutnya sampai hari ini. Itu umur yang diberkati. Mereka sudah mati, mereka sudah meninggal rahimahumullah, tapi mereka ilmunya, kebaikannya masih hidup sampai hari ini. Apakah kita sudah mendapatkan keutamaan itu? Atau kita termasuk justru menjadi orang yang melakukan keseharian kita sampai bertahun-tahun tapi kita nggak mendapatkan keutamaan apapun, nggak mendapatkan kemajuan. 10 tahun taklim, 20 tahun taklim, 1 kitab pun nggak ada yang khatam. 10 tahun belajar ilmu agama bersama ustadz, nggak bisa bahasa Arab. Ngapalin Quran bertahun-tahun, nggak selesai hafalannya. Memang bermanfaat. Memang hafalan yang dihafalkan selama itu kok hafalannya masih sedikit saja, tetap itu adalah suatu hafalan, tetap itu adalah suatu hal yang bermanfaat, tetap itu adalah suatu hal yang bisa dinilai suatu sisi positif. Tapi kita juga mikir, dibandingkan dengan kehidupan kita, umur kita yang akan kita dapatkan jatahnya di dunia ini, apakah itu sebanding dengan waktu yang kita luangkan untuk pencapaian tadi? Memang kita dalam menghafalkan Al-Quran, kita dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari bahasa Arab contohnya, nggak boleh tergesa-gesa. Iya benar, nggak boleh tergesa-gesa. Biar apa? Biar bisa fokus, benar. Tapi bukan berarti akhirnya bersantai-santai sehingga sampai bertahun-tahun nggak bisa-bisa. Di pondok pesantren anak-anak kecil dengan belajar bahasa Arab setahun bisa ngomong pakai bahasa Arab, langsung belajar dengan gurunya dengan bahasa Arab. Kenapa orang-orang dewasa yang pikirannya bisa mikir lebih cepat daripada anak-anak tadi, bisa lebih lancar, kok belajar bahasa Arab nggak bisa-bisa, ngapain? Ya karena mungkin pengajiannya seminggu sekali aja, atau 2 minggu sekali, atau mungkin seminggu 3 kali, tapi berjalan hanya 2 minggu, setelah itu akhirnya gaib, nggak mau datang lagi.
Itu salah satu bukti takutnya kalau kita ada di kondisi seperti itu, kita termasuk orang yang dijauhkan dari umur yang terberkati. Kita nggak dapat umur yang barokah. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari itu. Jadi yang belajar bahasa Arab segera selesaikan. Segera tamatkan. Segera bisa, segera praktekkan biar bisa baca kitab lagi cepat gitu. Jangan lama-lama belajar bahasa, nanti keburu futur, keburu capek. Begitu pula dalam menghafal Al-Quran. Sudah bertahun-tahun ngapalin Quran kok nggak selesai-selesai. Dilihat, muhasabah dalam kesehariannya. Kenapa umur saya nggak diberkahi? Kenapa nggak bisa selesai? Seharusnya kalau mau istiqomah, belajar bahasa, ngapalin Quran, abang ana, ya, ana contohkan abang ana ya. Karena memang, ya, hafizahullah ta'ala. Semoga nggak menjadi riya ya dan pujian, karena beliau nggak ada di sini ya. Dan insya Allah mudah-mudahan abang ana nggak nonton ini. Menghafalkan, beliau ngapalin Quran cuma 2 tahun sekian bulan. 2 tahun kurang. Ya ana nggak tahu ya, karena ketika beliau menghafalkan Quran, mungkin ana masih kecil atau mungkin ana belum lahir ya. Menghafalkan Al-Quran cuma dalam 2 tahun kurang. Setahun berikutnya beliau memutkinkan. Nggak usah tanya ana berapa tahun ya. Ya beliau menghafalkan Al-Quran dengan mutkin dengan waktu yang singkat. Sebenarnya sesingkat itu. Kalau mau fokus, kalau mau berkah waktunya sebenarnya. Jadi ya, yang sudah bertahun-tahun menghafalkan Quran kok belum selesai, oke, jangan buru-buru, nggak apa-apa jangan buru-buru memang. Tapi jangan lama-lama. Keburu meninggal belum hafal Al-Quran, itu kerugian. Emang kita punya waktu yang unlimit, nggak terbatas? Ya nggak juga, kita terbatas. Jangan sampai kita terhalangi dari kebaikan yang lebih besar karena sesuatu hal yang kita lakukan manfaatnya sedikit. Yakin kalau seandainya kita nggak punya hal-hal yang lain, kita nggak belajar dengan hal-hal yang lain, nggak tersibukkan dari hal-hal yang manfaatnya sedikit, insya Allah bisa kok mendapatkan manfaat yang lebih besar tadi. Lebih fokus ke hafalannya, udah fokus gitu. Fokus ke ilmu, fokus ke bahasa Arab, fokus ke ini. Jangan sampai ke distract dengan hal-hal yang lain. Jazakumullah khairan katsiran untuk yang sudah mengikuti. Sekarang jam 7 ya, sudah panas sekali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.